ya, penyebabnya nggak angkrem bisa jadi perkutut tersebut tidak kerasan alias tidak betah di kandang tersebut. Bisa di Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Hanawi. Kali ini kita mau membahas tentang penyebab perkutut kita tidak mau angkrem ya, tidak angkrem padahal sudah nelur, tidak mau angkrem ya. Itu penyebabnya apa? Ada 5 hal yang sangat krusial yang menyebabkan perkutut kita tidak angkrem. Oke? Yang baru nonton channel Hanawi, bantu channel ini berkembang dengan cara subscribe ya. Karena subscribe Anda sangat berarti untuk perkembangan channel Hanawi. Terima kasih atas subscribe-nya, semoga berkah untuk kita semua. Nyalakan lonceng kalau Anda memang ingin pemberitahuan terbaru dari video yang saya upload. Oke? Tekan like. Terima kasih atas dukungannya. Yang pertama, perkutut itu tidak mau angkrem itu alasannya apa? Sebenarnya dalam video yang lalu sudah saya bahas ya. Cuma sini saya bahas lagi lebih detail, semoga saja lebih membantu. Yang terutama penyebab tidak mau angkrem adalah sarang ya. Jadi sarang perkutut itu sangatlah mendominasi perkutut tersebut mau angkrem atau tidak ya. Posisi sarang yang pertama ya, kita bahas sarang dulu. Posisi sarang ini kalau tidak nyaman, perkutut juga akan susah angkrem ataupun tidak mau angkrem, ataupun angkrem tapi tidak sampai menetas ya. Posisi sarang ini harus diperhatikan betul-betul ya. Lu Mas nak rotok miring, kalaupun agak miring, tetapi kalau perkutut kita nyaman nggak masalah ya. Jadi nyaman tidaknya itu adalah naluri kita dengan perkutut kita itu bagaimana, situ aja ya. Jadi peternak itu memang harus main rasa ya, tidak harus semua yang ada di peternakan Anda tanyakan. Karena apa? Kalau Anda semua Anda tanyakan, nanti Anda tidak berkembang pola pikirnya, tidak akan punya ide-ide dalam menangani masalah. Adanya ya ada masalah tanya, ada masalah tanya. Anda tidak akan jadi peternak yang hebat kalau gitu ya. Jadi ketika saya upload seperti ini, amati, tiru, dan modifikasi sebaik mungkin dengan keadaan kandang Anda. Oke? Posisi sarang. Yang kedua, adanya bakteri atau parasit kuman di dalam sarang tersebut. Itu juga akan jadi pengaruh perkutut tersebut tidak mau angkrem ataupun angkremnya tidak sampai menetas ya. Jadi ada hal-hal yang harus diperhatikan di sini loh Mas. Di sana kotorannya banyak apa dan lain-lain. Ya memang kotoran pun itu ada kalanya kalau lama tidak diganti ya, lama tidak diganti akan menimbulkan berbagai kuman ya. Disitulah sarang yang menjadi penyebab perkutut kita tidak mau angkrem ataupun angkremnya tidak nyaman ataupun angkrem tidak sampai menetas ya. Yang selanjutnya adalah kutu di dalam sarang ya. Kutu di dalam sarang ini bermacam-macam. Biasanya itu berbentuk seperti gurem lah ya, kalau orang Jawa ngarani gurem. Itu akan pengaruh juga. Gurem dan kutu burung beda ya. Gurem itu biasanya ya nempel di burung, ya nempel di sarang ya. Itu Anda perhatikan. Kalau ada gurem ya Anda kasih kapur barus atau ada kasih obat kutu tok, itu sangat manjur ya. Kalau kutu dalam burung itu bisa Anda mandikan ataupun kasih kutu tok juga bisa ya. Burung itu ada kutunya ya. Kalau Anda mau mendeteksi burung perkutut Anda ada kutunya atau tidak, itu Anda bisa buka sayapnya ya. Sayap itu dibuka lebar-lebar, Anda lihat bulu sayapnya itu kalau ada kutunya itu seperti lidi ya, lidi panjang-panjang. Tapi jalan dia, jalan. Ini memang kutu kan. Jadi jalan di banyak biasanya kita rentangkan sayapnya kelihatan. Ataupun di bawah ekor. Itu yang bisa kita cek secara kasat mata cepat ya, kelihatan jelas di situ. Nanti sebenarnya ada banyak di bulu-bulu halusnya itu banyak. Cuma kalau kita buka kena tangan kita biasanya dia lari semuanya. Yang konangan yang masih bisa kita lihat biasanya di sayap besar ataupun di ekor. Itu larinya agak pelan, ndelik suwi dari konangan kalau kita lihat. Oke. Nah, yang kedua ya tadi sarang-sarangnya kita bahas setelah selesai. Yang kedua adalah penyebabnya kutut nggak mau angkrem sampai selesai ataupun angkremnya nggak tenang. Itu adalah kutut kita
kutuan tadi ya, enek tumon nang manuke kutut mau ya. Itu caranya diobatin. Kalau masih kutuan terus ya angkremnya nggak mau stabil ya. Oke? Diobatin. Cara mandikannya kalau bisa dalam peternakan itu pagi hari. Ya, pagi hari dimandikan pakai sampo ataupun dikasih kututok. Kututoknya ada obat yang sering saya pakai, ada serbuk, ada semprot. Kalau serbuk itu beda, agak mahal. Kalau yang disemprotkan itu biasanya butiran kristal, itu dilarutkan dalam air, kita semprotkan. Semprotnya ngembun aja, ya, ngembun saja. Karena obat kututok yang kristal itu panas. Kalau kita pakainya overdosis, biasanya perkutut kita matanya akan mendol-mendol gitu. Motornya iritasi. Ya, jadi makanya saya sarankan kalau pakai dibaca aturannya pakai. Ya. Nah, Anda modifikasi sendiri ketika takaran segini harusnya bagaimana. Ketika takaran segini kok kayaknya kurang. Perkutut saya lebih banyak. Tambah sedikit ya masalah. Ya, intinya sebagai peternak kita harus inovatif lah. Ya, idene kudu akeh. Ya, selanjutnya kutut nggak mau angkrem dengan sempurna, alias nggak sampai menetas, itu karena overbirahi. Itu bisa jadi perkutut kita tidak mau mengkremi telurnya sampai menetas. Ya, overbirahi itu biasanya terjadi ada dua versi. Ya, dua versi. Yang satu itu bekur yang tidak beraturan. Ya, jadi sehari itu bekur, Anda perhatikan itu bekur terus, itu juga overbirahi. Yang kedua, yang jelas itu saling hajar, ya, betinanya hajar jantan. Betina yang birahinya kuat itu biasanya kerot. Anda bisa perhatikan betul-betul, kerotnya terus menerus, biasanya betina itu overbirahi. Ya, kerot yang berkelanjutan. Nah, overbirahi ini juga akan mempengaruhi perkutut tersebut dalam musim angkremnya. Jadi hati-hati teman ya. Nah, kalau terjadi overbirahi bagaimana Mas? Videonya sudah ada, cara menangani indukan perkutut overbirahi sudah ada, cabut sayapnya. Caranya bagaimana? Lihat videonya juga ada ya. Nggak usah tanyakan lagi. Sebenarnya masalah peternakan sudah saya bahas semua di sini. Ya, ini pun video juga sudah saya bahas, cuma ini saya ulangi lagi yang belum jelas biar nonton ini. Oke, yang selanjutnya, yang 4, pola makan yang tidak stabil. Ya, makanya dari dulu kalau ada orang beli perkutut indukan, itu saya sarankan tanya sedetail mungkin kepada penjual. Ya, di sana kasih makan apa, asinannya apa. Paling tidak itu kita mendekati 80-90% dari apa yang dahulu perkutut itu lakukan di kandang lamanya. Misalnya makanannya cukup per ayam dengan millet putih di tempat saya. Ya kasih itu saja, nggak usah ditambah-tambahin. Ya, karena apa? Kalau Anda tambahin sebelum Anda praktekin dengan makanan yang pertama, itu akan merusak perkutut kita. Jadi kalau Anda beli indukan ke si A misalnya, itu tanya sedetail mungkin makanannya apa, ya, terus asinannya apa. Setelah itu Anda praktekkan di rumah. Nah, kalau itu di sana di kandang baru Anda itu perkutut tidak mau produk sesuai harapan, sampai 2 bulan 3 bulan nggak mau produk sesuai harapan, itu bisa Anda modifikasi. Jadi kalau masalah makanan ini memang krusial, karena sering saya praktekkan teman. Itu dulu waktu beli itu tadinya dikasih pur, terus sampai di kandang barunya tidak, itu saja nggak mau produk ya. Jadi sangat-sangat mempengaruhi perkutut kita itu tidak angkremnya di situ juga ya, tidak produksi malahan. Kalau mau pakannya dirubah sampai rumah ya, pola makan berubah, misalnya tadinya kayak sipur ayam dan millet, tempat Anda kasih millet saja. Mau nelur, ini pun kadang kalau nggak song, ya angkremnya akan tidak sempurna, alias kadang telur tidak mau angkrem. Karena apa? Yaitu tadi kebutuhan nutrisi tidak seimbang dengan pola makan yang dulu ya. Jadi pola makan ini ditanyakan betul, jangan dirubah-ubah. Kalau tidak bermasalah, kalau bermasalah beda lagi kan itu. Seperti yang saya utarakan tadi. Oke, yang selanjutnya
Tempat yang tidak sesuai alias tidak nyaman. Nah, ini juga jelas mengaruh perkutut tersebut mau nelur saja tidak mau angkrem. Ini terjadi beberapa pengalaman yang mungkin bisa saya ceritakan dan mungkin jadi edukasi teman-teman dalam menangani perkutut tidak mau angkrem. Misalnya gini, perkutut di tempat saya itu di kandang atas dulu ada 3-4 kali nggak mau angkrem. Nah, itu saya suruh bawa teman saya sampai sana ya angkrem. Ya, jadi tempat sana itu langsung angkrem dan produksi bagus. Nah, disinilah kenapa saya sering katakan permasalahan di kandang saya dan kandang Anda itu beda. Ya, jadi dari video yang saya katakan ini amati tiru modifikasi. Oke? Jadi jangan dimakan mentah-mentah. Sama halnya seperti ini. Perkutut di kandang bawah sampai menurut 3, 4, 5 kali tidak mau jadi. Saya pindah di kandang atas. Ternyata di kandang atas itu mau produksi bagus dan angkrem dengan bagus sampai menetas dan dilolos juga. Nah, disinilah tempat perkutut itu sangat pengaruh dengan kenyamanan angkremnya. Makanya kalau teman-teman punya kandang 10 kotak, sekiranya di bawah ini nelur nggak jadi, bisa dipindah di atas. Ya, sarangnya diperhatikan ya. Bisa di atas nggak jadi lagi, pindah kandang bawah tapi beda tempat. Ini juga bisa mempengaruhi perkutut tersebut mau angkrem kembali. Ya, penyebabnya nggak angkrem bisa jadi perkutut tersebut tidak kerasan alias tidak betah di kandang tersebut, bisa dipindahkan. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Salam kutut sobai patut ngopi.